persepsi kita, alam persepsi kita adalah semuanya ini dalam rangka menuruti dan melaksanakan ajaran serta aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa menghadirkan suasana iman, suasana spiritual, suasana batin, suasana hati seperti itu, ya, insya Allah ini akan menjadi pupuk yang menumbuh suburkan pohon iman yang ada dalam hati kita. Ini aspek qiyat, ya. Qiyat. Oke. Yang kedua, poin kedua yang disinggung oleh Syekh Nawawi adalah menyinggung sedikit tentang fikih. Ya. Nah, fikih yang beliau angkat ini justru yang berkaitan dengan masalah distribusi zakat. Berkaitan dengan apa? Distribusi zakat. Oleh karena itu, karena berbicara tentang distribusi zakat, ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka surat At-Taubah. Surat At-Taubah ya, pada ayat yang mengatur masalah distribusi zakat. Ayat persisnya itu ayat 60. Ayat persisnya ayat 60, tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk memulai membaca sepintas begitu, ya. Dari ayat 58-nya. Dari ayat 58-nya. Ya. Silakan dibuka Bapak Ibu, ya. Nah, lagi-lagi fokus kita tidak kepada fikihnya walaupun ada unsur fikihnya, tapi lebih kepada bagaimana menjadikan zakat ini sebagai pupuk yang menumbuh suburkan pohon iman dalam hati kita. Kalau sudah ketemu, asumsinya sudah ketemu, ya. Saya akan bacakan ayat 58-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Lalu 59, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. 60-nya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Saya tidak akan bahas secara menyeluruh 3 ayat ini, tapi ayat 58 dan 59 itu, ya, 58 dan 59 itu menjelaskan tentang adanya sebagian manusia yang suasana psikologisnya, suasana spiritualitasnya dibahasakan dengan istilah idahum yaskhatun, dan juga dibahasakan dengan rodu, ya, dibahasakan dengan rodu dan idahum yaskhatun. Jadi ada sebagian manusia suasana psikologis dan spiritualnya itu dia ridho dan puas manakala mendapatkan bagian atau manakala menerima bagian dari zakat. Dengan bahasa lain, ya, jadi ada orang yang puas, lega, bahasa Jawanya marem gitu, manakala dijadikan sebagai mustahik. Bahasa singkatnya begitulah, ya. Jadi ada tipologi manusia kalau jadi mustahik itu marem, lega, puas. Bahasa ayatnya ini adalah rodu. Kalau dia tidak jadikan mustahik atas nama apapun, maka psikologis dia, spiritualitas dia adalah yaskhatun. Muncul ketidaksukaan, muncul kebencian, ya. Nah, bisa kepada pemilik harta,
bisa juga kepada pihak-pihak yang mengelola zakat. Nah, muncul sifat sakhot namanya, yaskhotu. Nah, ini berarti bagi kita pelajarannya adalah ya kita jangan begitu, berarti kan kita jangan begitu. Jangan masuk kategori minhum di situ. Nah, setelah Allah SWT menjelaskan bahwa ada sebagian manusia yang tipologinya begitu, lalu di ayat 60 Allah berfirman bahwa zakat itu hanyalah untuk. Innama itu maknanya adalah hanyalah untuk. Innama shadaqatu hanyalah untuk. Oke? Nah, kalimat hanyalah untuk itu berarti kan namanya mustahik itu terbatas. Mustahik itu terbatas. Hanyalah untuk. Nah, tapi di 2 ayat sebelumnya tadi ada sikap sebagian manusia yang tadi manakala dia dimasukkan menjadi mustahik atas nama apapun. Atas nama apapun dia puas kalau tidak dijadikan mustahik atas nama apapun. Maksudnya atas nama 1 dari 8 atas nama ini dia menjadi yaskhotun na'udzubillah min dzalik, ya. Lalu Allah menjelaskan innama zakat itu hanyalah untuk. Nah, untuk siapa? Untuk 8 kelompok. Untuk 8 kelompok, tapi oleh Al-Qur'an 8 kelompok atau 8 tipe manusia itu dikategorisasi dalam 2 kategori. Dikategorisasi dalam 2 kategori. Berarti masing-masing 4. 4 yang pertama itu menggunakan bahasa li. Innamas shadaqatu li. Ya. Li pertama siapa? Lil fuqara, li kedua lil masakin, li ketiga lil amilina 'alaiha, li keempat li al muallafah qulubuhum. Ini untuk 4 tipe mustahik yang pertama, 4 tipe mustahik yang pertama ini bahasanya li. Sedangkan 4 tipe mustahik berikutnya bahasanya adalah fi. Bahasanya adalah fi wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bnis sabi. Wabni as-sabi. Nah, ini ada maksudnya itu. Yang kenapa ada yang li, kenapa ada yang fi, kenapa ada yang fi, ya. Nah, ini dalam ini masalah ini. Masalah li ini dalam. Di antara kedalamannya banyak nih kedalaman tentang li ini, ya. Milik li itu milik maksudnya. Bahwa jatah zakat untuk mustahik atas nama fakir, jatah zakat untuk mustahik atas nama miskin, jatah zakat untuk mustahik atas nama amil, jatah zakat untuk mustahik atas nama mu'allafah qulubuhum, jatah itu sifatnya adalah milik mereka. Jatah itu sifatnya apa? Milik mereka. Salah satu pengertian milik adalah wewenang dan hak. Wewenang dan hak terhadap harta itu mutlak ada pada mereka. Mutlak ada pada mereka. Maksudnya gimana? Misalnya begini, jatah zakat milik orang fakir. Saya sebagai muzaki, pembayar zakat, atau saya sebagai lembaga atau institusi yang ngurus zakat, misalnya berinisiatif. Ada orang namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad, Bapak ini terhitung fakir. Karenanya Bapak mustahik terhadap zakat yang saya miliki, yang akan saya bayarkan. Tetapi saya punya pendapat agar zakat yang akan Bapak terima itu nanti tidak, dalam tanda kutip ya, tidak salah tempatan sehingga kurang efektif, maka saya punya pendapat harta Bapak itu saya kelola dan saya urus. Nah, kalimat seperti ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena status saya sebagai muzaki atau lembaga atau institusi zakat. Sedangkan hartanya itu mutlak milik dia, terserah dia. Terserah apa? Terserah dia mau diapakan. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengatur-ngatur karena milik itu milik dia, bukan milik saya atau juga bukan milik institusi pengelolanya. Itu untuk fakir. Begitu juga untuk miskin.
Begitu juga untuk amilin, begitu juga untuk mu'allafah qulubuhum. Nah, fakir dan miskin diberi zakat dengan maksud untuk menutup kekurangan dari kebutuhannya. Maksudnya itu untuk menutupi kebutuhan dia yang bolong-bolong. Kalau amilin, walaupun milik dia juga nanti, amilin itu diberi zakat atas atau sebagai upah atas kerja urusan zakat. Jadi beda kalau fuqara diberikan untuk menutupi kekurangan dari atau minus dari keperluannya. Itu fakir miskin. Kalau amil itu kenapa dia dapat jatah dari zakat? Itu dia adalah upah atas amalnya. Upah atas amalnya. Gitu ya. Diberi atas nama itu. Upah atas amalnya. Jadi ya amal itu tolak ukurnya ya gaji lah gitu. Gajinya diambilkan dari zakat. Itu menjadi milik dia juga. Jadi bukan untuk menutupi kekurangannya. Bukan. Atas upah atas. Ya. Makanya bahasanya amilin ala. Amilin apa? Allah. Namun mu'allafah qulubuhum itu ya supaya meluluhkan hatinya. Meluluhkan hatinya menjadi luluh, jinak, sehingga menjadi semakin mantap pilihannya untuk Islam dan membela Islam. Nah yang berikutnya itu fi bahasanya. Fi itu bukan milik. Nah fi disinilah ya. Jadi harta zakat digunakan untuk rikab, untuk gharim, fisabilillah dan untuk ibnu sabil ini bukan li bahasanya. Nah, itu sebagian dari fikih ya, sebagian dari fikih zakat ini, dari fikih zakat ini. Nah, kaitannya dengan urusan keimanan kita bagaimana? Urusan keimanan kita ya. Nah, harta zakat itu kan namanya harta itu menarik, siapapun tertarik. Dan apalagi naudzubillah min dzalik, kalau dalam diri kita ada penyakit seperti yang ada pada golongan yang disinggung pada ayat 58 59. Kalau ada seperti itu ya kita ada lirik-lirik kepada harta zakat itu. Nah, untuk itulah dalam konteks menumbuh suburkan pohon iman dalam hati kita. Nah, ini kita perlu tadabburi ayat 58, 59, 60 itu secara garis besar seperti itu ya. Bahwa ini harta milik mereka. Makanya saya pernah bertemu seseorang yang membayar zakat dititipkan melalui saya gitu. Minta tolong maksudnya dia. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada dia, kata dia, jangan terima kasih. Saya yang harus terima kasih, kata dia, sebagai muzaki. Saya yang harus terima kasih, kata dia. Bukan kamu terima kasih. Kenapa? Karena ini bukan milik saya yang lalu atas kebaikan hati saya berikan kepada calon mustahik yang saya amanahkan kepada kamu itu. Ini bukan harta saya, ini milik dia, milik mustahik itu gitu loh. Makanya tidak perlu kamu mengucapkan terima kasih kepada saya. Nah, begitu. Ini fikih, sebagian dari fikih, tapi dalam konteks ya, bahasa keimanan ini sebagai cabang iman tuh di situ ya suasana hati kita ini. Bahwa saat kita bayar itu hakikatnya bukan harta kita, lalu kita punya kebaikan hati, kita dermakan pada orang yang namanya mustahik itu, bukan. Itu memang milik mustahik yang harus kita keluarkan, milik yang harus kita serahkan. Makanya bahasa ayatnya adalah wa atuz zakah, menyerahkan atau membayarkan. Menyerahkan atau membayarkan. Jadi memang bukan milik kita. Nah, untuk itulah ya. Ini masuk kepada yang berikutnya ya. Syekh Nawawi Al-Bantani setelah itu mengutip hadis yang oleh ulama diperselisihkan kesahihannya, tapi menurut sebagian ulama dinilai sebagai hadis hasan, yaitu ma khalatotiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Illa ahlakathu. Jadi bagi kita sebagai muzaki, hendaklah memandang harta yang dikeluarkan itu bukan sebagai derma kita. Itu sebagai biang masalah terhadap harta kita yang harus segera kita lepaskan dari kelompok harta kita. Kalau tidak, dia akan merusak yang lainnya. Kalau kiai-kiai di kampung dulu, kampung saya dan
semisalnya, karena kampung saya dulu tuh banyak ikan, ya. Dulu ya, itu mereka membuat perumpamaan tuh, permisalan, kata mereka, ya kampung ini ya, zakat itu ibaratnya seperti kotoran dalam perut ikan. Kotoran dalam perut ikan. Kalau tidak kita keluarkan, sebelum ikan itu kita masak, sebelum ikan itu kita goreng, sebelum ikan itu kita konsumsi, kalau kotorannya itu tidak kita keluarkan, maka seluruh ikan, bahkan seluruh yang dimasak bersama ikan itu akan menjadi kotor dan pahit oleh kotoran dalam ikan itu, kotor dan pahit. Jadi ikan secara keseluruhan dan juga yang dimasak bersama ikan itu akan menjadi rusak, kotor dan pahit. Padahal ya kuantitinya dan kadarnya itu kecil. Kuantiti dan kadarnya kecil. Tetapi kalau bagian dari perut ikan itu kita bersihkan, kita buang, ya kan? Kita buang, maksudnya kita keluarkan, bukan kita buang sia-sia, ini konteks zakat ya. Maka ikan itu akan menjadi enak, dan kalau dimasak bersama yang lain akan menjadikan sedap yang dimasak bersamanya. Nah, itu ini tamsil nih ya, permisalan yang dibuat oleh kiai-kiai kampung, tapi menurut saya relevan. Nah, mudah bagi kita untuk memahaminya. Ya, itu kira-kira zakat. Bagi kita itu kotoran yang akan bikin pahit dan kotor. Tapi bagi penerimanya itu adalah hak yang tidak kotor. Hak yang tidak kotor bagi penerima yang mustahik. Tapi kalau tadi kan tafsiran kedua adalah bagi penerima yang bukan mustahik, ya sama juga. Bagi penerima yang tidak mustahik sama juga akan mengotori dan bikin pahit makanan-makanan yang ada pada dia. Nah, ini memahami zakat sebagai salah satu pensuplai atau sebagai pupuk pohon keimanan yang ada dalam diri kita. Oke, yang ketiga yang berkaitan dengan at-targhib, sesuatu yang menggemarkan ya. Sesuatu menggemarkan itu di sini ya. Syekh Nawawi mengutip surat Al-Bayyinah ayat berapa itu? Ayat 5 ya. Belum ada ayatnya di situ ya. Ayat 5 kalau enggak salah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kalau agama kita itu mau menjadi agama yang lurus, tidak bengkok-bengkok, tegak ya, istiqomah, itu ada hubungannya juga ya. Kehidupan beragama kita ingin menjadi tegak, lurus, istiqomah, maka kita perlu perhatikan 3 hal paling tidak. Pertama adalah ya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Itu harus kita perhatikan aspek penghambaan dan peribadatan kepada Allah SWT secara murni, ikhlas, dan dengan terus ya menjadikan diri kita ini untuk cenderung kepada kebenaran. Yang kedua, kita perlu memperhatikan namanya iqamatus sholah. Dan yang ketiga, kita perlu memperhatikan namanya ita'uz zakah. Membayar dan menunaikan zakat. Jadi insya Allah kalau 3 hal ini kita perhatikan, maka kehidupan beragama kita akan menjadi kehidupan beragama yang tegak, lurus, dan istiqomah. Insya Allah ta'ala. Ya? Atau biiznillahi ta'ala. Nah, ini yang sifatnya targhib, menggemarkan. Ya, menggemarkan. Yang keempat yang bersifat at-tarhib, menakutkan dan mengerikan. Nah, dalam hal ini, Syekh Nawawi mengutip satu ayat yaitu At-Taubah 35 ya, At-Taubah 35, dan juga hadis dalam Sahih Bukhari.
Nah, kita mulai dari At-Taubah 35 dulu ya. Itu ayat mulai kita baca mulai ayat 34 ya. Mulai ayat 34-nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Nah, terus walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, dan orang-orang yang yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, yang menyimpan uang emasnya dan juga menyimpan uang peraknya, menyimpan dinarnya, menyimpan peraknya. Nah, sekarang berarti ya yang menjadi representasi dari emas dan perak, walaupun bentuknya kertas, walaupun bentuknya apa? Kertas, uang itulah alat tukar ya. Itu disimpan, istilahnya adalah yaknizun, disimpan, wala yunfiqunaha, dan tidak dibelanjakan fisabilillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang terhitung sebagai yaknizun adalah manakala tidak dibayarkan zakatnya. Harta yang kita miliki yang tidak kita bayarkan zakatnya, maka kita sebagai yang tidak bayar zakat terhitung sebagai orang-orang yang yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Oke ya. Kalau sudah dibayarkan zakatnya, maka tidak terhitung sebagai yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Itulah tafsir jumhur mutlak ya, jumhur mutlak. Jumhur mutlak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, jadi kalau sudah bayar zakatnya tidak terhitung yaknizun. Tidak terhitung yaknizun, ya. Oke. Nah, untuk mereka-mereka yang yaknizun, menyimpan uangnya, di mana uang itu adalah walaupun sekarang wujudnya kertas atau wujudnya digital, ya kan? Wujudnya digital, tapi dia itu kan mewakili emas dan perak. Maka pada hari kiamat, ya ayat 35-nya, emas dan peraknya itu akan disatukan oleh Allah SWT. Ya, kalau yang disimpan itu sedikit, berarti kan penyatuannya itu ya menjadi lempengan emas dan perak yang sedikit. Kalau yang disimpan itu banyak, berarti dia akan berubah menjadi lempengan emas dan perak yang juga sangat banyak. Sehingga lempengannya bisa panjang, lempengannya bisa lebar, lempengannya juga bisa tebal. Nah, setelah menjadi lempengan emas dan perak, anggap saja itu adalah bagian bawah dari setrikaan gitu, lalu dicolokkan ke listrik. Kalau setrikaan kan gitu sekarang kan, dicolokkan ke listrik. Kalau setrika jadul, ya setrika cap yang kepalanya penutupnya ada jagonya itu masih ada sampai sekarang sih ya. Nah, itu di dalamnya dikasih arangnya dikipasin sehingga menjadi panas. Nah, ini pemanasnya alas setrika itu pemanasnya bukan listrik, pemanasnya bukan arang, tapi pemanasnya adalah api neraka. Sehingga tingkat panasnya berlipat-lipat dari panas api dunia. Nah, emas dan perak itu dipanaskan dengan panas seperti itu, tetapi Allah menghendaki ya tidak meleleh, malah tetap berupa lempengan begitu, seperti bawah setrika itu. Lalu setelah panas, itu disetrikakan ke bagian muka yang tidak bayar zakat, ke bagian sisi kanan dan sisi kiri tubuh yang tidak bayar zakat, dan juga disetrikakan ke bagian punggung yang tidak bayar zakat. Sambil dikatakan kepadanya, kok diazab seperti ini, kenapa? Dikatakan kepadanya, hadza ma kanaztum li anfusikum. Jadi lempengan yang menyetrika kamu inilah harta yang dulu tidak kamu tunaikan
zakatnya. Maka sekarang silakan dirasakan. Sekarang silakan dirasakan. Fadzuku ma kuntum taknizun. Oke. Kenapa disetrika mukanya, sisi kanan dan kirinya lalu punggung? Karena biasanya orang yang perlu bantuan, para mustahik itulah asumsinya ya. Biasanya dia pertama kali dia minta dari arah depan, dari muka orang yang punya duit. Pertama mintanya dari depan. Maka yang diminta kita melengos, berpaling. Mungkin berpaling ke kanan, mungkin berpaling ke kiri. Kalau berpaling ke kanan, yang minta pergi ke sebelah kanan kita. Ya kan? Maka kita berpaling ke kiri. Yang minta pun pergi ke kiri supaya terlihat oleh kita. Nah, ternyata tidak kita kasih juga, maka kita balik kanan. Begitu kita balik kanan, orang itu kita punggungin, ya, orang itu tetap masih meminta dari arah belakang. Makanya yang disetrika adalah depan, kanan, kiri, dan punggung atau belakang. Itu. Nah, tarhib seperti ini perlu kita bayangkan pada saat kita sedang berat untuk menunaikan zakat. Itu untuk emas dan perak diubah menjadi setrikaan. Untuk harta yang lain digambarkan dalam Sahih Bukhari ini. Harta yang lain yang bukan emas dan perak, harta yang lain ini berubah menjadi ular. Harta yang lain ini berubah menjadi ular besar, ya, ular besar, akrok gitu, botak pula, ya kan. Matanya juga seperti anggur yang mengering, sehingga menyeramkan dan mengerikan, lalu melilit, dan pada akhirnya menggigit bagian bawah rahang ini. Sambil ularnya itu berkata, ana kanzuka. Itu yang di Sahih Bukhari. Dalam riwayat-riwayat yang lain digambarkan juga harta-harta yang berupa kambing, berupa sapi dan sebagainya, itu nanti juga bisa jadi masih wujud kambing tapi selalu menguntit, ya. Selalu menguntit dan sambil, ya, kalau kambing mengembek, kalau sapi melenguh, ya. Tapi melenguh dengan lenguhannya yang sangat menyeramkan. Embekannya juga embekan yang menyeramkan. Lalu menyeruduk orang-orang yang dulu memiliki kambing dan tidak menunaikan zakatnya, ya. Tidak menunaikan zakatnya. Oke, ya. Nah, inilah 4 poin yang dipergunakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah untuk menjelaskan zakat sebagai salah satu cabang iman. Nah, semoga dengan pendekatan 4 poin ini kita bisa memahami bahwa pada saat kita menunaikan zakat berarti kita telah memupuk untuk menumbuh suburkan tanaman iman yang ada dalam diri dan hati kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini, ya. Kajian kita, dan kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.